Shalom, anugerah Bapa di surga dalam Kristus Yesus menyempurnakan kita sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, ada banyak pertanyaan di dalam iman Kristen tentang ini. Orang Yahudi asli, keturunan Abraham, kaum Ibrani secara darah. Nah, saudara, memang Tuhan itu memberikan janji pada mereka. Dan keselamatan memang datang dari bangsa Yahudi, itu semua tergenapi. Tetapi saudara, sayangnya sebagian besar hati bangsa Yahudi itu menjadi tegar dan menolak Yesus. Nah, makanya orang Kristen itu sering tanya, apakah di luar Yesus orang Yahudi atau Ibrani itu diselamatkan? Nah, kalau jawaban singkatnya adalah secara darah mereka tinggal di dalam janji Tuhan. Tetapi secara iman mereka adalah orang-orang yang di luar Tuhan. Nah, itulah Israel jasmani. Nah, sekarang yang lebih penting lagi, pertanyaan itu seharusnya bukan hanya untuk umat Israel jasmani. Tapi pertanyaan besar utamanya adalah, apakah Israel rohani, yaitu gereja Tuhan, atau sekarang seluruh dunia itu menyebutnya sebagai orang Kristen, apakah mereka semua pasti diselamatkan, kan gitu. Maka dari itu kita belajar dari Rasul Paulus. Bagaimana kejatuhan Israel jasmani ini bisa terjadi dan apa yang menyebabkan mereka akhirnya menolak Yesus. Ya, ingat-ingat saudara bahwa kita ini semua adalah, gereja ini adalah Israel rohani. Orang Ibrani adalah Israel jasmani. Maka kalau kita lihat selumbar di mata orang, bisa jadi ternyata ada balok di mata kita. Jadi pesan firman Tuhan, berjagalah dan berwaspadalah. Nah, kita akan baca di Roma 10 ayat 2 dan 3 ini, kenapa mereka bisa jadi tegar tengkuk seperti itu. Ayat 2 dikatakan di sana, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Paulus bisa memberi kesaksian tentang mereka. Mereka ini siapa? Nanti kita bahas. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Amin. Saudara, kalau kita baca seluruh Roma 10 ini, kita akan tahu Rasul Paulus sedang menyampaikan analisanya, tentu saja bersama dengan Roh Kudus, yaitu apa sih yang membuat bangsa Israel jasmani ini menolak Yesus. Nah, jawabannya ada dua. Yang pertama adalah misteri Tuhan. Nah, ini tidak perlu ditanyakan kalau misteri Tuhan. Tapi yang kedua ini, Rasul Paulus menyatakan di ayat 2 dan 3. Kita baca lagi yang Roma 10, 2b. Ayat 2 aja secara keseluruhan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Nah, ini dulu. Mereka ini siapa? Nah, kata mereka, kalau kita baca di 9:31 di sini, ini bicara tentang Israel jasmani. Lanjutkan lagi ya, 2b ya. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Mereka ini, Israel jasmani, kenapa bisa menolak Yesus? Mereka dikatakan Rasul Paulus, mereka itu giat, tapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini masalah utamanya. Giat dalam pelayanan, tetapi tidak memiliki pengertian iman yang benar. Akibatnya apa? Ya, baca di ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, karena tidak memiliki pengertian yang benar tentang Allah, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, sudah tidak ngerti kebenaran, bikin kebenaran versi sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini saudara, mereka tidak mengenal kebenaran Allah,
mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, makanya mereka tidak tunduk kepada Yesus Kristus. Mereka orang Israel jasmani, mereka giat dalam pelayanan. Mereka tidak main-main, saudara. Sehari sembahyang 3 kali. Mereka bayar korban bait Allah itu lebih dari 10%. Mereka merayakan banyak hari raya. Ini orang Israel jasmani. Dan mereka kalau puasa itu bisa seminggu itu 4 hari sampai 6 hari. Bayangkan itu, saudara. Dan lagi mereka itu mereka wajib melaksanakan pendalaman pelajaran Alkitab. Itu namanya Simchat Torah. Itu sepanjang tahun belajar. Nah, nanti kira-kira bulan Oktober itu selesai perayaan besar. Karena sudah selesai mempelajari, bukan baca aja, mempelajari Alkitab. Nah, tapi di bulan yang sama itu mereka juga merayakan untuk apa? Untuk tahun berikutnya mereka belajar lagi. Bayangkan, saudara, giatnya minta ampun. Nah, itu semua yang tadi saya sampaikan itu kegiatan orang Ibrani sampai sekarang. Memang giat dalam ibadah, dalam aturan agamanya. Tapi, saudara, kegiatan ibadah yang mereka laksanakan menurut Rasul Paulus dan Roh Kudus adalah kegiatan tanpa disertai pengertian yang benar. Tidak mengerti makna sejati firman Tuhan, tetapi langsung giat dalam pelayanan. Nah, ini kejadian yang menimpa umat Israel. Sekarang gini, saudara, tanya ke diri sendiri. Saya kan bilang, kalau kita lihat ada balok di mata orang lain, bisa jadi, kita lihat ada selumbar di mata orang lain, bisa jadi ada balok di mata kita sendiri. Sekarang cek ini untuk diri kita sendiri. Karena kita juga termasuk umat Tuhan di dalam penggenapan, lebih lagi dari mereka. Tanya, apakah di gereja saya giat melayani Tuhan? Apakah saya memiliki pengertian yang benar? Apakah firman dan roh itu menyertai kegiatan pelayanan saya di gereja atau enggak? Nah, ini, saudara. Disinilah kita harus menyadari bahwa pengenalan kita akan firman Tuhan itu harus diulang terus-menerus seumur hidup kita. Nah, saudara, pagi hari ini saya mengundang di gereja kita, gereja kali ini sudah diberkati Tuhan dengan peron perjalanan rohani. Apa itu peron? Peron adalah pemuridan yang menjadikan kita ingat selalu apa yang menjadi kehendak dan keinginan Tuhan yang disampaikan di dalam pengajaran yang sistematis. Nah, tempo hari Bapak Gembala kita, Pendeta Theophilus, sudah menekankan pentingnya peron. Karena itu adalah salah satu dari 3 dasar gereja. Ada 3 jalur gereja, yaitu yang pertama ibadah raya, ada M3, kemudian ada peron. Ibadah raya itu ada di hari Minggu pagi dan sore. Ada di pusat, di Cakrawala, tapi juga di satelit Padasan dan Karanganyar. Ibadah raya dewasa, muda remaja, sampai sekolah minggu. Nah, di sini di ibadah raya kita merayakan persekutuan kita bersama tubuh Kristus lokal. Kemudian ada M3. Nah, ini penting juga. M3 adalah kelompok sel, menggembalakan, membangun, dan menjangkau. Ini adalah persekutuan kecil kelompok sel. Ini penting, saudara, M3. Di sana kalau saudara tergabung M3, saudara akan tergembalakan dengan baik. Nah, kalau saudara tergembalakan dengan baik, maka hidup saudara akan terbangun dan membangun jadi berkat. Nah, kemudian saudara bisa jadi kesaksian untuk menjangkau orang-orang supaya bisa mengenal Kristus. Itu juga ada di dalam M3. Nah, sekarang yang ketiga, peron perjalanan rohani. Nah, ini menggenapi perintah Tuhan di dalam Matius 29
28:19, amanat agung. Jadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, saudara dipanggil menjadi Kristen itu adalah untuk menjadi murid, tetapi juga untuk memuridkan. Nah, disinilah peran utama peron. Kita harus menjadi murid untuk bisa memuridkan. Nah, ini ada di peron. Entah itu anak-anak kita, entah itu orang-orang sekitar kita. Nah, tugas kita untuk memuridkan. Nah, kalau kembali ke Roma 10:2-3 ini, Rasul Paulus tadi menekankan, jangan sampai kita mengulangi jejak Israel jasmani. Sudah giat dalam pelayanan, giat dalam kegiatan gereja, tapi tidak memperlengkapi diri dengan pengertian iman yang benar. Orang giat dalam agama, main musik, nyanyi, menari, sound system, usher, bahkan khotbah dan ngajar. Tapi tanpa pengertian iman yang benar itu bisa membuat fanatisme agamawi. Nah, ini mengerikan. Dan itu bukan pelayanan yang berkenan dan dikehendaki oleh Allah. Nah, maka dari itu saudara, mari daftarkan diri ke dalam peron. Kuatkan iman pengertian kita dan pelayanan kita melalui peron. Nah, saya mengundang saudara semua, mari mendaftar peron. Loh, saya sudah pernah, Pak. Loh, di dalam Tuhan itu ada yang namanya kitab ulangan, ya. Kenapa dinamai ulangan? Ya karena Tuhan mau. Ini, saudara, firman Tuhan ini. Kita terus mengulang-ulang firman yang Tuhan sudah berikan. Mari saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat. Buka aja YouTube, IG, TikTok, WA. Buka jreng, di sana ada penyesatan merebak di mana-mana. Kalau Anda tidak memiliki hati seperti seorang murid, tidak mau dengar seperti seorang murid, maka iblis tidak segan-segan menyesatkan kita dari Tuhan. Mari pelayan Tuhan, ikutlah peron kembali. Mari yang belum pernah join ke peron. Di sana pengajarannya bukan satu arah. Menarik, saudara. Kita bisa tanya apa saja mengenai iman yang kita percayai. Mari perlengkapi diri kita dengan pengertian yang benar tentang Tuhan dan jadilah sehat. Ya. Anselmus, tokoh gereja, itu pernah mengatakan bahwa iman percaya saya akan menuntun saya untuk mengenal kebenaran firman. Jadi kerinduan kita untuk bisa mengenal firman dan mengulang-ulang pelajaran firman dan menghidupi firman dan melakukan firman itu bermula dari iman yang Tuhan karuniakan di dalam kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di kelas peron. Shalom.